Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 9, ketemu lagi dengan saya Pak Ana. Kali ini kita akan belajar lagi, belajar melalui daring. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tentunya kita akan tetap terus belajar. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah sekarang berada di bangku kelas 9. Walaupun di masa-masa yang serba sulit karena pandemi ini, saya harap kalian tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam meraih prestasi dan mengejar cita-cita. Sebelum saya memulai video pembelajaran kali ini, tentunya jangan lupa anak-anakku ikuti protokol kesehatan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak. Semuanya tentunya demi kebaikan bersama, supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul bertemu lagi dalam kondisi yang berbahagia. Anak-anakku semuanya, jangan lupa kebiasaan yang sudah baik di sekolah tetap dilaksanakan di rumah. Kebiasaan sholat duha, baca Al-Quran, sholat tepat waktu tetap dilaksanakan di rumah seperti yang sudah dibiasakan di sekolah waktu kalian kelas 7 dan waktu kalian kelas 8. Oke anak-anakku, kali ini kita akan belajar bersama di pertemuan pertama kelas 9 dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam materi pembelajaran kali ini kita akan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana tidak hanya mempertahankan saja yang dibahas, tapi dalam merebutnya perlu pengorbanan yang luar biasa. Sebelum tahun 45, perjuangannya adalah merebut kemerdekaan. Tapi perjuangan setelah tahun 45, setelah proklamasi adalah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dua jalur. Pertama dengan jalur diplomasi, kedua dengan jalur peperangan. Bisa dikatakan dengan jalur angkatan bersenjata. Kita lihat dalam kekuatan bersenjata ada pertempuran apa saja. Ada pertempuran Medan Area di Sumatera, pertempuran Ambarawa, ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada pertempuran Surabaya, ada lagi peristiwa Merah Putih di Manado, dan masih banyak lagi perlawanan-perlawanan di daerah. Selanjutnya perjuangan diplomasi dengan jalur perundingan. Ada perundingan Linggarjati, ada Komisi 3 Negara, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Inter-Indonesia, ada konferensi Meja Buntar, juga ada rapat yang di atas kapal. Anakku semuanya, dalam pertempuran Medan Area di Sumatera Utara, bisa dilihat di situ semuanya terjadi karena keinginan penjajah yang kembali ke Indonesia dengan membonceng nikah. Banyak perlawanan dari para tokoh-tokoh di Sumatera Utara yang menjadi pimpinan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 45 di Jawa Tengah terjadilah pertempuran Ambarawa, di mana juga dikarenakan nikah yang kembali ke Indonesia dan juga ingkar janji dari beberapa perjanjian yang ada, di mana tentara sekutu keinginan yang sama mengambil bekas wilayah jajahannya dahulu. Namun semuanya mendapatkan perlawanan. Tentunya perlawanan dari mana? Perlawanan dari tokoh-tokoh dan masyarakat sekitar. Di Surabaya ada peristiwa 10 November 45 di mana dinakodai oleh Bung Tomo
yang menyemangati RRI Surabaya dalam melawan Belanda, di mana saat itu peristiwanya luar biasa. Jenderal B.S. Malabi tertembak mati di wilayah Surabaya Utara, dan akhirnya muncullah ultimatum oleh Mayor Jenderal Robert Manser supaya senjata-senjata yang dikuasai oleh para penduduk Surabaya supaya dikumpulkan. Namun ultimatum tersebut tidak digubris oleh warga Surabaya. Akhirnya keesokan harinya Surabaya dijadikan lahan bombardir oleh mereka, dan muncullah peristiwa 10 November. Banyak tokoh, Kiai Hasyim Asy'ari, Gubernur Suryo, yang turut berjuang bersama arek-arek Surabaya melawan Belanda yang ada di wilayah Surabaya. Selanjutnya 21 Agustus 45 ada peristiwa Merah Putih di Manado, di mana peristiwa tersebut adanya larangan bendera merah putih berkibar di Manado, yang menjadikan awal marahnya masyarakat di daerah Manado. Selanjutnya 14 Februari 46 terjadi, pada 16 Februari 46 pasukan Belanda menangkap De Vries, adalah petinggi KNIL yang mengakibatkan anak buahnya melawan Belanda, dan akhirnya terjadilah peperangan. Dan juga terjadi 17 Oktober 45, di mana peristiwa yang paling bersejarah di Bandung Lautan Api, di mana warga Bandung membakar seluruh fasilitas penting di Bandung karena mendengar kedatangan penjajah dari wilayah utara yang sudah mendarat di wilayah Jawa Barat, karena daripada fasilitas tersebut dipakai oleh penjajah lagi, maka inisiatif para pejuang di Bandung untuk membakar seluruh infrastruktur yang akan digunakan oleh penjajah yang kembali ke wilayah Bandung, supaya tidak bisa menggunakan segala fasilitas yang sudah dibangun dahulu. Di Bali juga tidak kalah menariknya ada Puputan Margarana, di mana terjadinya akibat perundingan Linggarjati yang tidak dipatuhi oleh pihak Belanda, sehingga terjadilah pertempuran yang luar biasa Puputan Margarana di Bali. 18 November 1949 terjadilah pertempuran yang luar biasa di desa Adeng di wilayah Bali, di wilayah Adeng, di mana di sana adalah pusat pertempuran, di mana Belanda mendatangkan banyak sekali bantuannya menghadapi pasukan Gusti Ngurah Rai, di mana dalam pertempuran inilah akhir dari Raja Gusti Ngurah Rai. Beliau wafat pada saat pertempuran Puputan Margarana di Bali. Selanjutnya ada peristiwa Westerling di Sulawesi Selatan, tidak kalah ramai juga di luar Jawa, di mana-mana terjadi gejolak untuk melawan kedatangan Belanda, di mana seluruh warga Indonesia merasa sudah merdeka, namun Belanda masih saja datang ke wilayah Indonesia untuk kembali menjajah. Namun pada saat itu banyaknya perlawanan menjadikan semangat. Dalam peristiwa Westerling kurang lebih ada 40.000 korban meninggal dunia dari warga Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi, yaitu melalui perundingan. Salah satunya adalah perundingan Linggarjati di Cirebon pada November 46 pada tanggal 11 sampai 13, di mana isinya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia. Selanjutnya ada lagi yaitu perjanjian Linggarjati, di mana Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Madura,
Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya. Melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya. Melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya. Melangkah bersama menggapai cita di SMP Muhammadiyah Surabaya, melangkah bersama menggapai cita di SMP. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bapak. Sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa klik link di bawah ini. Silahkan kalian jawab. Tentunya setelah melihat video tadi, kalian pasti bisa menjawab dengan baik dan dengan benar. Link juga ada di deskripsi video ini. Silahkan klik dan silahkan dikerjakan soal yang ada. Oke anak-anakku, terima kasih sudah melihat video dari Bapak. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di video berikutnya dalam materi IPS kelas 9 berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum